Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat ashhadu an la ilaha illallah zul maghfirati wa rahmah wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Jumat ini, khatib menyampaikan khutbah dengan judul Wakaf Solusi Umat. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta sahabat beliau, khatib mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dalam kondisi apapun, saat kita sehat, saat kita sakit, kaya maupun miskin, bahagia ataupun derita, karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kekayaan itu tidak akan abadi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan pun tidak akan selamanya. Bahagia dan derita pun yang demikian adanya. Datang silih berganti, hanyalah amal salih dan ketakwaan seorang hamba yang dapat mengantarkannya meraih kebahagiaan yang abadi selamanya, hidup bahagia di surga kelak insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di Jumat yang akan datang kita akan menghadapi bulan yang sangat suci yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Inilah saatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki diri, untuk kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sebulan penuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan keberagaman pahala yang diberikan kepada kita umatnya, jamaah yang dirahmati Allah, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita pada 11 bulan yang akan datang. Ketika Ramadan berakhir, ketika Ramadan sebagai bulan latihan bisa kita lakukan dengan baik dalam rangka memperbaiki diri dan ibadah kita, hablum minallah kepada Allah dan hablum minannas kita kepada sesama manusia, jamaah yang dirahmati Allah. Maka kesempatan itu jangan pernah kita lalaikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap waktu dan setiap napas kita, mari kita jadikan ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait apa yang disampaikan Hatib pada surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berikan harta yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cintai dan kita berikan di jalan Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal tentang wakaf yang ingin Hatib sampaikan pada kesempatan singkat ini, jemaah yang dirahmati Allah, yang jarang diketahui banyak orang, dan juga mungkin Hatib sampaikan di mimbar Jumat yang berkah ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu apa sebenarnya definisi wakaf menurut Islam. Wakaf secara bahasa dari bahasa Arab, wakfu maknanya adalah al-habsu, yaitu menahan. Wakaf menurut istilah adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaati, yang artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menahan harta pokok dan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah harta pokok yang kita miliki ditahan untuk tidak diwariskan. Harta yang bisa tahan lama untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, sehingga hasilnya atau pemanfaatannya digunakan untuk umat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka serta pahalanya bisa tetap mengalir meskipun yang berwakaf telah meninggal dunia atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kita dengar jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang meninggal, orang mati masih bisa bersedekah. Inilah terkait dengan wakaf yang Hatib sampaikan pada kesempatan singkat ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah dan para sahabat banyak yang berlomba untuk mewakafkan harta yang dicintainya untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya jemaah yang dirahmati Allah adalah wakaf tanah Khaybar yang diwakafkan oleh sahabat yang dicintai oleh beliau, oleh Umar bin Khattab. Khaybar adalah nama kota besar yang berkebun luas dan terbentang kokoh, letaknya di sebelah timur laut kota Madinah, jemaah yang dirahmati Allah. Ketika terjadi pembebasan tanah Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk. Umar berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaybar yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat yang engkau berikan, wahai kekasih Allah?" Rasulullah menjawab, "Jika engkau suka, wahai sahabatku, kamu tahan pokoknya, tahan tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua dasar ayat Al-Quran surah Ali Imran 92, dan yang kedua adalah hadis daripada Rasulullah. Sahabat beliau Umar bin Khattab bertanya kepada beliau ketika sahabat beliau mendapatkan tanah di Khaybar yang sungguh luar biasa bagusnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dasar kenapa kita harus berwakaf. Karena kita tahu bahwa sedekah yang kita sedekahkan, atau wakaf, atau tanah yang kita wakafkan, harta yang kita wakafkan, akan kita bawa mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh kita melihat
ketika diriwayatkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah pernah mengalami paceklik yang berkepanjangan hingga kesulitan air bersih karena mereka kaum muhajirin sudah terbiasa minum dari air Zam-Zam yang ada di Mekah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur milik seorang Yahudi, yaitu sumur Raumah, yang namanya, rasanya pun mirip dengan sumur Zam-Zam yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin dalam kondisi umatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku," kata beliau, "siapa saja di antara kalian yang menjumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surga Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Adalah seorang sahabat beliau, juga seorang khalifah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan, yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Kemudian Utsman bin Affan mewakafkan sumur Raumah. Sejak itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk pemilik lamanya, seorang Yahudi yang memiliki sumur tersebut. Betapa mulia hati daripada Utsman bin Affan, sahabat Rasul yang dijanjikan oleh Rasul untuk menjadi penghuni surga bersama beliau, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sudah mewakafkan hartanya, karena beliau sudah mewakafkan harta yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sumur itu diwakafkan, dan setelah beberapa waktu kemudian tumbuhlah di sekitar itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang sampai saat ini, lalu disusul dengan dipeliharanya oleh pemerintah Arab Saudi hingga berjumlah 1.550 pohon kurma. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Pertanian Saudi, menjual hasil kebun ini ke pasar-pasar, dan kemudian setengah dari keuntungannya disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang setengahnya ditabung, disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank yang ada di Arab Saudi, yang namanya adalah Utsman bin Affan, di bawah pengawasan Departemen atau Kementerian Pertanian. Maka oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar, bahkan pernah membaca bahwa rekening Utsman bin Affan sampai saat ini juga masih dipakai untuk kepentingan wakaf beliau, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh-jauh kami juga mencontohkan kepada kita semua bagaimana wakaf Habib Buga Al-Asyik yang berada di Mekah, yang berada di Arab Saudi, yang sampai saat ini juga masih dipergunakan, masih juga dibagikan hasil-hasilnya untuk orang Aceh, untuk jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Betapa mulianya ini contoh. Sudah beratus-ratus tahun orang yang mewakafkan itu meninggal, tetapi hasilnya beliau masih bersedekah. Orangnya sudah menjadi debu, tapi beliau masih bersedekah kepada kita-kita yang berangkat untuk melaksanakan tugas mulia, ibadah mulia, untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk pemberdayaan ekonomi umat kita. Namun pemanfaatannya harus disesuaikan dengan potensi daerah, seperti mungkin di Tanah Gayo yang kita cintai ini, seperti di Aceh Tengah ini ada wakaf Batang Kopi
dan potensinya adalah bisa kita wakafkan dari sisi hasilnya, bisa kita lakukan untuk kita bagikan kepada mauquf alaih, kepada fakir miskin, anak yatim, bahkan beasiswa madrasah atau sekolah lanjutan untuk anak-anak kita yang kurang mampu. Maka oleh karenanya wakaf produktif yang kita produktifkan itu bisa membantu dan solusi untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mendapat pekerjaan, terutama di Aceh Tengah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini juga kita tahu bahwa pemberdayaan harta wakaf adalah merupakan salah satu solusi dan permasalahan umat. Harta wakaf semisal wakaf tanah dimanfaatkan untuk menjadi lahan pertanian seperti Hatib sebutkan, baik itu sawah, baik itu kopi dan lain sebagainya, hingga dijadikan lahan perkebunan yang ditanami sayuran dan sejenisnya. Nah, maka pendapatan dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut digunakan untuk mensejahterakan umat, di mana proses dan hasil produksi akan kembali ke masyarakat sesuai dengan peruntukannya, dan kita bisa untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut atau kegiatan-kegiatan tersebut untuk menampung tenaga kerja, dan akhirnya kita bisa memperkerjakan orang-orang Aceh Tengah untuk tidak lagi bersusah payah, dan kita manfaatkan dalam mengelola wakaf produktif tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun marilah kita terus meningkatkan keinginan kita berwakaf secara mandiri, diartikan mandiri secara ekonomi, pendidikan maupun kesehatan, sehingga tidak terdapat lagi masyarakat yang terpuruk untuk memenuhi 3 aspek yang disebutkan oleh Hatib tadi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah, sangat banyak keutamaan ketika seseorang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika pewakaf masih hidup, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan memudahkan segala urusannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba selama hamba tersebut membantu saudara muslimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dan kemudian ulama menjelaskan bahwa maksud dari sedekah jariah adalah wakaf yang kita wakafkan, yang kita cintai, kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya untuk mau berwakaf. Apalagi wakaf hari ini tidak saja untuk wakaf tanah, tapi juga untuk wakaf uang, dan mudah-mudahan untuk wakaf uang akan kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib sendiri dan tembusannya untuk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah,
usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul adzim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim muhibu da'wat faya kadiyal hajat. Allahumma taqabbal amalana ya rabbal alamin. Allahumma watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wuluta umurina ya rabbal alamin waj'alna minat tawabina waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimus salat.